Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Hoirina, dalam channel YouTube aku, Hoirina Hoir. Kali ini di channel Hoirina Berbagi akan membicarakan tentang investasi emas. Nah, kali ini eh, bintang tamunya, teman sharing aku, yaitu Indah Desi, mulai ikut bergabung dengan kita. Hai Indah. Kebalik lagi. Halo, Mbak. Nah, udah. Wah, tambah seger. Waduh, iya, seger banget kayaknya nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Baik juga baik. Seneng banget dah. Lama kita nggak ini apa namanya nggak Nggak jumpa video ya? call atau kita nggak ketemu, udah lama banget. Iya, Itu iya. semenjak kamu mau Mau nikah. mau Mau nikah. nikah. Iya. Suaranya kok ya kamu pakai headset? Pakai headset atau nggak pakai headset aja ya? Nggak usah pakai headset. Iya, headsetnya dilepas aja. Oke, Ya udah. oke, dengar. Ini udah ada Kak, suaranya menggema. Wes, ya, 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 bener. Oke, langsung saja. Tadi aku udah pembukaan. Aku akan bacakan kurikulum vitae dari Indah. Eh, Dia adalah lulusan sarjana ekonomi. Ya, sarjana ya, ekonomi ada ya. Sarjana katanya ekonomi. yang ekonomi Mas Ian. Ya, Mas. Sarjana ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Dia lulus ujian tahun 2017 ya, Indah ya. Tuh, lulusnya tahun 2018. Lulusnya tahun 2018 kayak gitu. Dia lulusan terbaik, wes di manajemen ya Dah ya. Iya, alhamdulillah. Eh, Pengalamannya dia dulu sekolah di Druju ya, edukasinya terus eh di MI Druju juga, kemudian di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Ini SMK-nya yang sekarang ini ya Dah ya, lagi masa-masa emas. Iya, yang punya gedung titanium ya. Iya, titanium. Dan teman-teman kalau punya adik atau punya saudara bisa disekolahin di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Misalnya juga ada jurusan banyak sekali ya, ya, ada perkantoran, ada juga apa Hmm, perbankan dan lain sebagainya. banyak. Lulusan 2017 UMM Itulah. juga. Itu ada yang kendala kakak Didi. Oke, terus eh, pengalaman kerjanya dia pernah di PT mana? Ponis Nusa Jaya ya, Ndah ya. Tahun 2017. Sekarang ya, Ndah. Jadi dia jadi apa ini? Kamu jadi apa, Ndah, di situ, Indah? Di sini sih lebih tepatnya customer service sih sebenarnya. Cuma memang untuk bidangnya di sana lebih untuk retail emas ya. Jadi Indah ini apa? Kesempatannya di Tiap hari udah bergelut dengan emas kayak gitu. Dulu juga dia pernah kerja di laboratorium asisten di Universitas Muhammadiyah Malang, terus part time juga, terus dulu pernah juga di mana? Ibit Balai Lelang Serasi ya, Dah ya. rahasia. Anaknya Astra. Jadi Syariah, jadi sama AIA Finansial Surabaya. Jadi memang apa namanya dari dulu sudah bergelut di dunia keuangan ya, Dah. Tapi Oh, angkanya Indah ini bukan dari ekonomi, dulu dari apa IT ya Dah ya, dulu ya IT SMK-nya. dulu SMK-nya IT. Jadi ini multi talent sekali sebetulnya. Sebenarnya dulu di IT menghindari ini sih ngitung kan dulu di IT kan lebih banyak juga kayak elektrobiologi dan sebagainya. Ternyata malah masuk manajemen. Saya kira nggak ada ini ya matematikanya. Ternyata malah salah ya. Malah Salah, lebih banyak dan terus ini ambilnya di keuangan, jadi gitu mm-mm. ya.
kayak gitu. Jadi memang apa namanya pengalaman organisasinya juga dulu di HMJ ya, udah ya di HMJ di Muhammadiyah Vocational Senior High School juga dulu di IPM di SMK Muhammadiyah 7. Terus dia lahirnya di Malang 20 Desember 1995. Kemudian alamatnya di Wonorejo RT 27 RT 6 Wetan Malang, tapi sekarang stay-nya di Surabaya karena kerjanya di Surabaya. Terus nomor HP berapa dah? Kalau apa bisa dicatat mungkin teman-teman. 082139051024. Tapi udah nikah ya. Jadi alhamdulillah. kalau kakak Didi itu dia memperkenalkan dirinya. Udah ada yang punya ya Mbak ya? Iya udah ada yang punya kakak Didi, kamu telat. Jadi apa namanya udah lama sih aku nggak ngomongin ekonomi, udah hampir berapa aku lulus tahun 16 apa 17 ya? 16 ya kayaknya. ya udah lama banget, udah 4 tahun udah nggak apa ya sering sih baca-baca kayak gitu, terus apa mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia kayak gitu, tapi nggak intens dulu kayak gitu yang selalu tiap hari kayak gitu, ikuti harga saham, ikutin perkembangan perekonomian, terus falas dan lain sebagainya, inflasi dan lain sebagainya itu. Tapi sekarang nggak seperti itu, udah bingung sama Airin. Jadi kalau ngomongin soal sekarang ini bahasan ekonomi itu rada kayak udah lama banget gitu, harus buka-buka buku lagi kayak gitu. Tapi bukunya udah di Malang, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti teman-teman bisa tetap sama pindah yang tiap hari emang bergelutnya di dunia keuangan kayak gitu. Tapi di zaman sekarang kayak gini, orang itu memiliki kebutuhan itu kan dan keinginan yang banyak sekali, kebutuhan itu kan apa ya, makin sulit dibedakan karena kayak tuntutan zaman kayak gitu. Iya dulu kita seumpamanya orang dulu itu cuma makan sama ketela kayak gitu, apalagi orang desa terus makan lauk seadanya dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika seumpamanya kita makan di tempat mewah atau makan agak enak, itu memang kebutuhan, memang gaya hidupnya seperti itu kayak gitu. Terus kemudian untuk memenuhi semua kebutuhan itu mungkin dengan bekerja itu tidak cukup Makanya banyak orang yang sebenarnya melakukan investasi kayak gitu. Kalau sebenarnya dia menabung, menyisihkan tabungannya sedikit demi sedikit, mungkin kalau sebenarnya kayak sebenarnya deposito, tapi kan sedikit sedikit banget dia bakal dapat bagi hasil atau bunga lah istilahnya. Kalau di konvensional kayak gitu pasti sedikit banget. Terus banyak juga kalau orang dahulu kan investasi ya di tanah, kemudian di properti, atau lagi kalau orang dulu malah zaman ayahku, maksudnya waktu aku masih sekolah itu aku sekolah pakai uang hewan ternak kayak gitu, itu adalah investasinya kayak gitu. Selain dia bekerja, dia juga membeli hewan ternak itu buat tabungannya, nanti kelak ketika seumpamanya lulus atau kenaikan kelas kayak gitu, uang sewa gedung atau lain sebagainya, itu dia bakal jual itu tadi, tabungannya itu tadi. Jadi memang investasi itu ini dalam dunia, meskipun kita lah nggak bilang investasi kayak gitu, pasti istilahnya pasti kita bergelut gitu loh terus investasi kan orang bilang kayak gini, aku investasi di sini kayak gitu. Sebetulnya apa sih itu investasi itu apa kayak gitu? Sebenarnya sih Mbak ya, kalau zaman dulu investasi ini bagian dari literasi keuangan juga. Ya, literasi keuangan sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan gitu. Nah, investasi sendiri itu kan dia seperti kayak penanaman dana kita yang kita punya,
dalam beberapa jangka waktu tertentu atau periode tertentu yang nantinya kita harapkan itu nanti ada keuntungan di dalam sana atau nilai yang lebih tinggi dari penanaman dana awal kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi katakanlah kalau sama seperti yang Mbak Choi bilang tadi, memang kalau investasi ini beda-beda setiap orangnya. Karena dari investasi sendiri ada beberapa jenisnya ya. Kayak mamanya ada di aktiva real sama di yang finansial. Kalau real contohnya yang pasti yang berbentuk fisik gitu kan, yang lebih nyata. Kayak mamanya ke properti gitu kan, terus ke emas. Mungkin kalau di orang desa biasanya ke binatang ternak. Nah, itu salah satu bentuk dari real ya, yang fisiknya. Tapi kalau seumpamanya yang finansial itu lebih ke kayak saham, terus kemudian obligasi, deposito, dan lain sebagainya. Untuk pilihan-pilihan investasi sendiri, setiap individu itu juga berbeda gitu kan. Contoh nih, kalau seumpamanya dulu sempat ada penelitian juga, sempat melakukan penelitian juga terkait investasi ini dalam bentuk dari bagian pengelolaan keuangan gitu kan masyarakat. Jadi sebenarnya kita bisa berinvestasi kalau kita itu ada pendapatan yang lebih juga di luar dari kebutuhan kita, gitu kan. Kalau seumanya kita mau investasi tapi kebutuhan aja kita untuk sehari-hari masih belum terpenuhi, mau investasi pun juga agak susah. Kayak gitu sih sebenarnya yang dulu pernah ketemu di lapangan. Jadi waktu itu tuh sempat meneliti juga terkait ini sih, orang-orang yang dulunya mohon maaf nggak punya, terus kemudian bisa jadi jaya atau sukses itu atau kaya, nah itu kayak gimana gitu kan. Salah satu unsur yang paling penting sebenarnya ada investasi di sana dan pengelolaan keuangannya gitu kan. Nah jadi gimana mau investasi gitu, ternyata orang untuk memenuhi kebutuhan bayar listrik, buat makan sehari-hari aja tuh masih susah gitu kan. Beda sama mamanya para pekerja atau para karyawan yang lain yang memang sudah mempunyai penghasilan bulanan gitu kan, bulanan, terus kita sudah kelompokkan bahwa ini untuk bayar listrik nih, ini untuk makan, ini untuk kebutuhan anak sekolah dan sebagainya, ada sisa sedikit, nah nanti kita bisa sisanya tadi untuk investasi kayak gitu. Tapi berbeda sama yang lain, kadang kalau sama nggak ada investasi di sana. Nah kebanyakan orang-orang di sana yang untuk memenuhi kebutuhan saja tidak cukup, itu ada pekerjaan lain ternyata. Dari hasil yang kita teliti waktu itu, ternyata kalau semuanya pekerjaannya itu petani gitu atau buruh tani, nah itu mereka investasikan sebelum investasi mereka punya pekerjaan lain. Nah contoh mungkin kerja serabutan atau mungkin supir atau mungkin sambil berdagang kayak gitu. Jadi nggak langsung investasi sih sebenarnya Mbak Joy. Kalau memang investasi kan kita menanamkan dana yang kita punya, tapi kalau dananya nggak ada, yang mau kita tanamkan juga apa, ya kan? Bener kan? Iya gitu banget ya. Tapi memang tadi sekaligus jawab yang macam-macam investasi. Berarti macam-macam investasi itu ada yang real tadi sama yang maksudnya non real kayak gitu. Finansial, iya. Jadi kayak yang dia lebih ke bentuk kayak saham, kayak lebih ke bank sih, kebanyakan kayak reksadana, saham, terus falas, terus kemudian ke obligasi dan lain sebagainya. Lebih ke situ sih, lebih ke aset perbankan sebenarnya kalau yang finansial itu. Dia yang nggak ada kelihatan wujudnya kan, kayak iya. Tapi kalau yang real kan lebih kelihatan jelas gitu, properti ini aku beli rumah gitu, aku beli emas kayak gitu, bulan kayak gitu. Juga ada yang ini ya, maksudnya langsung aja kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya, ke kisi-kisi selanjutnya. Jadi kalau semuanya, ini kan nanti kita bahas, ini kan investasi emas kayak gitu ya. Tapi sekarang investasi emas itu kayak gimana sih, Dah? Apa kita harus beli emas itu kayak gitu? Atau kita investasi emas harus yang batangan? Atau investasi emas yang seumpamanya emas itu emas perhiasan kayak gitu? Itu yang itu yang apa? Terus kemudian kan sekarang ada juga tabungan emas kayak gitu, entah itu di perbankan, entah itu di pegadaian kayak gitu. Tapi memang semuanya pasti punya resiko ya, Dah ya, punya resiko. Kalau umpamanya kita punya dana kecil, seumpamanya mau main saham atau reksadana gitu, semuanya takut dah, soalnya nggak dijamin sama LPS kayak gitu. Tapi kalau emas ini kayak gimana? Kan banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Aku pengen sih investasi emas ini, tapi kok takut, tapi gimana? Atau gini, mau beli emas, masa harus 5 gram dulu atau 1 gram dulu, kan ngumpulin uang dulu banyak gitu kayak gitu.
sebetulnya investasi emas itu gimana? Jadi sebenarnya investasi emas ini kalau di zaman sekarang nih Mbak lagi gencar-gencarnya sih kalau yang saya tahu ya. Memang sebelumnya waktu awal saya masuk ini kan tahun 2018-an ya, 2018-an itu waktu itu yang di pasaran harga emas itu masih 1 gramnya sekitar 600.000. Masih 600.000 waktu itu saya ingat. 600.000 Apa ya Mas batang? yang batangan. Yang batangan 24 karat itu ya? Batangan 24 karat. Karena gini sih Mbak, kan emas itu bisa perhiasan, bisa yang seperti Mbak Choi bilang tadi perhiasan, sama kemudian bisa yang batangan, ada juga yang tabungan emas atau yang non fisik gitu kan. Mungkin perbedaannya, mungkin bahas perbedaannya dulu kali ya Mbak sebelum ke harga ya. Kalau sama yang perhiasan, mungkin nilai yang lain kita bisa pakai. Kita bisa pakai untuk emasnya tadi. Tapi ketika dijual tergantung toko kan Mbak, biasanya ada bilang penyusut nih Mbak mau jual, rugi Mbak soalnya ada penyusutan gitu kan, padahal kadang emas ini nggak pernah dipakai gitu kan, nggak pernah dipakai tapi kok tiba-tiba nyusut, dari mana nyusutnya gitu kan. Kadang juga memang ada yang tanya, biasanya kalau samanya beli perhiasan nih saya pasti tanya dulu ke tokonya, kira-kira kan ada macamnya ini, ada emas muda yang 70, 75, 18, 22 kayak gitu kan, terus tanya dulu ini kira-kira kalau dijual 75 itu yang Mas muda kayak gitu. Mas muda. Biasanya kalau waktu zaman kuliah dulu Mbak, sama dulu SMK kan, biasanya saya ini sih Mas muda, soalnya kalau butuh nanti gampang untuk jual kayak gitu. Jadi jadi ini sih tanya dulu, ini kira-kira kalau dijual rugi berapa gitu kan. Ada bilang 30%. Ada yang kalau Mas muda ada, kalau di desa dulu per gramnya 10.000, padahal lebih berapa gram udah rugi gitu kan. Terus lama-kelamaan mikir, emang sih bisa make gitu kan, tapi kok kayaknya nilai ruginya lebih banyak. Terus kalau mamanya dalam waktu pernah beberapa tahun tetap untung, ada untung, tapi untungnya memang nggak terlalu seberapa sih kalau yang perhiasan memang. Tapi tetap ada keuntungan, tapi kadang kalau dalam waktu dekat pasti juga sama-sama rugi. Nah, itu sebelum mengenal batangan. Nah, setelah itu kita mengenal batangan kan, baru tahu juga ada batangan. Saya kira kalau batangan tuh mikirnya mindset 100 gram. 50 gram udah dapat uang dari mana, 150 gram harganya waktu itu udah 60-80 jutaan waktu itu gitu kan. Saya nggak punya uang segitu, ternyata saya salah. Ternyata di sana emas batangan itu nggak hanya pecahan langsung 50 gram, waktu ternyata ada yang 0,5 gram dan harganya masih 300 ribuan. Itu hampir sama kayak harga emas perhiasan yang waktu itu saya beli kan 300 berapa ribu itu dapat berapa gram ya, 1 gram 2 gram kan campuran karena emas muda. Saya pikir-pikir, oh ternyata daripada saya beli emas perhiasan dengan emas batangan, kalau sama mamanya saya jual, saya beli harga sekian, itu nggak ada pengurangan sama sekali sebenarnya. Jadi tetap di harga itu. Cuma memang yang saya jelaskan lagi yang perlu digarisbawahi adalah adanya spare antara harga beli sama harga jual atau buyback. Jadi kalau sama mamanya harga belinya itu 350 sekian gitu, atau mungkin 1 gramnya 600 gitu kan. Mungkin per gramnya kalau dijual lagi atau di buyback kembali itu ada spare sekitar 100 atau 50 ribuan. Kayak gitu. Itu sih kalau emas batangan, dan ternyata itu waktu 2016 nih Mbak, paling kecil itu ada 0,5 gram di pasaran saat itu, dan itu ada emas antam. Sebenarnya ada emas itu macam-macam sih, macamnya ada. Kalau yang batangan ada emas antam, ada emas UBS, terus kalau sekarang nih ada mini gold yang mulai dari pecahan 0,01 sekian gitu kan. Banyak banget sekarang. Banyak banget, maksudnya dia banget. Maksudnya dia bukan kayak CV atau apa gitu yang toko kayak gitu, tapi orang-orang kecil juga bisa jual kayak gitu. Yang mini gold itu memang sama kadarnya atau gimana itu Ndah, yang mini gold itu? Kalau untuk mini gold saya kemarin saya belum bisa menjawab secara detail ya untuk terkait mini gold. Cuma yang saya sempat cek di websitenya untuk mini gold itu dia pecahan 0,00 berapa sekian, kalau bilangnya sih emas murni. Cuma untuk sertifikasinya saya kurang tahu. Berbeda mungkin kalau yang Antam LBMA sudah London. Sertifikasinya UBS mungkin pakai hologram dari yang UBS sendiri, masih dalam taraf
nasional aja, belum sampai ke internasional. Kalau yang mini gold ini untuk sertifikasinya mungkin yang mengeluarkan dari PT itu tersendiri, cuma dia sistemnya kayak main ke distributor ya, distributor sama reseller. Kayaknya sih kayak gitu. Dia mulai dari pecahan 0,01 sekian sebagai solusi kalau semuanya orang-orang yang masih belum bisa beli emas 0,5 berapa 0,5 gram, dia belinya 0,01 sekian. Nanti kalau dikumpulin sampai 10 keping dapat emas antam 1 gram. Ada yang kayak gitu sistemnya. Itu sih yang saya tahu tentang mini gold. Ini sempat baca berita sempat baca berita OJK itu mewanti-wanti soalnya sekarang itu lagi booming banget apa investasi emas, kemudian banyak yang beli di, aku lupa PT-nya apa, nanti aku share juga di apa description mungkin. Itu kayak gini, jadi OJK itu mewanti-wanti kita buat jangan asal investasi emas kayak gitu, takutnya nanti emas yang itu tidak setara dan tidak bisa dijual kembali, ataupun apa ya, nilai intrinsiknya lah, apa nilai beratnya atau kadarnya lah istilahnya itu menurun kayak gitu, ataupun kan juga apa emas ini nggak dijamin sama LPS kayak gitu kan, kayak simpanan kayak gitu, tapi kan memang benar-benar investasi real yang memang resikonya memang tinggi. Semua investasi pasti punya resiko kayak gitu, jadi itu memang di apa namanya diwanti-wanti kayak gitu, udah diingatkan sama pihak OJK kayak gitu. Kalau emas memang balik sih, kalau investasi kan pilihannya high risk high return atau low risk low return. Kalau high risk high return kita bisa main saham dan lain sebagainya. Kalau emas mungkin lebih ke memang dia aman tapi bukan dalam jangka waktu dekat. Dia kalau emas itu minimal investasi 3 sampai 5 tahun. Kalau untuk emas fisik seperti yang saya sebutkan tadi banyak, tapi kalau saya sih lebih suka untuk Indonesia ya, lebih suka di Antam sih. Iya. Kalau emas untuk fisik. Bukan karena indah ini kerjanya, bukan di karena bukan di situ, tapi memang ada ini sekalian ini jawab ini kasih pertimbangan Mas Antam fisik atau sahamnya Kak. Jadi dia tanya sekaligus dijawab juga kan, Indah tadi memang rekomendasiin memang di Antam aja kayak gitu. Memang apa namanya, kalau soal pegadaian juga sebenarnya kalau pegadaian mungkin juga ini apa namanya terpercaya karena itu kan milik pemerintah kayak gitu dan ada juga di apa namanya Antam. Nanti kita juga akan ngomongin sedikit ya di pegadaian. Mungkin Indah bisa cerita ini sambil Setia Alam ini kasih pertimbangan koleksi emas Antam fisik atau sahamnya kayak gitu. Kalau emas Antam fisik atau saham balik lagi sih Mbak. Kira-kira mau yang pengembaliannya tinggi atau resikonya tinggi atau pengembaliannya rendah tapi resikonya juga rendah. Kalau samanya saham biasanya ada trading sama ada juga yang dia permainan benar-benar investasi. Nanti kebalik-baliknya itu dividen Mbak, dividen jadi ke kita. Itu jangkanya juga agak panjang. Nanti bisa ini sih ada aplikasinya kalau nggak salah. Itu saya agak lupa namanya apa. Itu ada aplikasi nanti daftar kalau saham itu. Tapi kalau main trading itu pasti resikonya memang lebih ini dan Mbaknya juga harus lebih detail lagi, harus bisa baca peluang pasar. Ini waktunya saya hold, tahan dulu atau jual. Kalau saham memang harus ada ilmunya dulu dan harus benar-benar pelajari dulu sih kalau menurut saya gitu kan. Tapi kalau mamanya beli emas Antam fisik, ini sih untuk jangka panjang karena memang resikonya memang lebih rendah. Kalau saya memang nggak terlalu suka resiko yang tinggi, jadi saya mending beli yang emas aja. Nanti saya beli sekarang, saya jual mungkin beberapa tahun yang akan datang atau mungkin memang saya butuh karena biasanya kalau ngoleksi emas atau menabung emas ini saya punya tujuan sih untuk kehidupan saya yang akan datang nanti. Entah itu nanti buat kalau sama sudah punya anak untuk anak sekolah atau mungkin untuk melahirkan atau mungkin untuk yang lain. Kalau saya sih lebih spare ke emas. Tapi kembali lagi nanti enaknya mau yang mana kayak gitu sih. Tergantung resikonya. Ya tergantung resikonya. Kalau pilih yang kayak gini, kalau memang kita beli saham kemudian nggak dijual dah lama kayak gitu, kalau semuanya Antamnya untung ya kita bakal dapat dividen. Tapi kalau semuanya kita trading kayak gitu kan kita dapatnya nanti capital gain. Jadi capital gain itu apa ya? Laba lah, selisih dari kita, kemudian kita jual kayak gitu, labanya lah kayak gitu. Kita juga harus pertimbangan banget kayak gitu. Atau
kayak gini, aduh rugi kayak gitu kan, resikonya kan memang tinggi kayak gitu. Tapi kalau emas batangan kayak gini dah, seumpamanya kalau emas batangan beli di Antam kayak gitu ya dah ya, terus Antam rugi kayak gitu seumpama kayak gitu, tapi kan bisa dijual ke yang lain kayak gitu. Bisa dijual ke yang lain. Tapi kalau saham itu kan bukti kepemilikan kayak gitu. Kalau dia rugi ya udah kamu nggak dapat apa-apa, kamu hilang, uang tadi hilang. Maksudnya yang kamu beli saham tadi ya hangus kayak gitu. Itu mungkin pertimbangan kayak gitu. Tapi kalau emas fisik mungkin teman-teman kalau beli emas fisik ya itu meskipun Antam rugi ya nggak masalah, aku masih punya emas batangan, jual ke pihak lain kayak gitu masih laku kayak gitu. Tapi kalau beli sahamnya Antam rugi ya aku ikut nanggung itu yang rugi juga gitu kan. Malah uang kita habis kayak gitu, saham kita menurun dan kita jadi kolaps kayak gitu. Bener. Jadi memang kalau investasi yang bener itu Mbak jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi harus dipisah-pisah nih, kalau mau emas kemana. Jadi memang nggak harus taruh dalam satu. Itu sih yang baik kayak gitu. Terus ini, nah harga emas fisik itu sama saham berbanding lurus nggak? Kayaknya beda banget. Beda sih ya, beda banget Mbak kalau masalah harga emasnya ini. Soalnya tergantung saham yang dipilihnya yang mana. Biasanya karena kalau saham lebih banyak dipengaruhi sama inflasi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau emas fisik, dia kan lihatnya dari beda-beda sih ya. Dia dari harga emas dunia, penentuannya di sana. Jadi kadang nggak kayak melulu terkait inflasi juga. Makanya kenapa dia lebih aman. Iya. Gitu. Sampai kayak gini pernah sih bincang santai gitu, Mas ya, bintang ringan sama suami kayak gitu. Aku bingin kalau corona kayak gini ya, terus kita punya tabungan rupiah, terus habis itu ini ya apa namanya tiba-tiba Indonesia ya amit-amit jama bayi ya, maksudnya dia kayak gitu kan, dia kemudian melemah kayak gitu, terus rupiah nggak ada harganya, terus uang kita mau dibawa kemana ya kayak gitu. Iya bener banget. Aku gini, kalau uang rupiah aja nggak laku, terus buat apa kita ini apa namanya nabung di rupiah kayak gitu? Mending kan kalau rupiah kan enak, nanti tinggal ngambil atau gimana. Tapi kan memang resikonya di situ. Kalau semuanya kita punya uang cash kayak gitu, resikonya itu takutnya tiba-tiba rupiah nilainya anjlok. Kan lebih baik kita punya properti ataupun kita punya emas kayak gitu kan bisa dijual dalam bentuk dolar kayak gitu kan. Masnya lebih aman gitu kan. Lebih aman. Saja uang rupiah itu digantikan karena apa nilainya merosot sekali kan bisa dah kalau belajar kayak gitu. Memang ada koin emas. Tapi memang untuk pemula sih mending, kalau pemula banget mending apa dasarannya buat pemula banget, kalau apa namanya pemula, untuk para pemula lah dah gimana caranya, mending beli real atau yang saham tadi, kita main saham tadi? Kalau untuk pemula mending ini sih ya resikonya sedang aja sih Mbak, mending beli emas dulu aja yang fisik ataupun soalnya kan emas itu nggak hanya fisik aja sih, ada yang non fisik, tergantung orangnya mau suka nyimpen fisik atau memang lebih ke virtual. Sebenarnya kalau untuk fisik kan banyak pilihan seperti yang saya sebutkan tadi, ada Antam, ada apa namanya UBS, ada juga emas, ada Sampurna kalau nggak salah juga ngeluarin, ada Mini Gold juga kayak gitu. Cuma tergantung pilihannya, macam-macam. Bedanya sih kalau samanya ini sih Mbak yang saya tahu di lapangan ya, yang saya tahu cerita yang saya tahu di lapangan aja. Jadi kalau samanya emas Antam itu dijualnya nggak hanya di butik, di tempat lain juga bisa, kayak toko-toko emas, terus digadaikan juga bisa itu. Terus kalau samanya UBS itu juga bisa dijual tempat, tapi kadang kalau ke perhiasan dia ini sih milih-milih, kan cabangnya banyak, kayak ada Wahyu Rejo, terus Wahyu Ganesha, Wahyu dan lain sebagainya, itu tadi yang miliknya UBS. Nah itu bisa, tapi kadang nggak semua bisa nerima. Kalau Mini Gold balik lagi harus ke resellernya sih, karena kan pasti baliknya ke yang jual tadi, yang memang di awal bener-bener ini nggak menerima buyback atau enggak kayak gitu. Yeah. Terus kalau yang Sampurna masih belum ini sih kalau di pasaran saat ini. Mungkin yang paling ramai di 3 masih itu kalau yang fisik. Tapi kalau untuk yang apa namanya non fisik, tadi ya Mbak ya ada Pegadaian sama juga ada Antam. Sama kalau yang lain ada Tokopedia juga sih kalau nggak salah. Di Tokopedia juga ada, ya, memang ada kan? Terus ada lagi di apa gitu,
apa di e-commerce apa gitu juga jual E-commerce dah. ada kamsi bukan kamsi ya. Aku Kita juga Masya atau apa itu kalau nggak salah. anak emas aku gitu kok ada Mm-mm. emas kayak gitu. Oh ini ada yang ya dijawab juga M Nur Bayu. Sorry harga Mm-mm. jual lebih mahal kalau momentumnya ya. Momentumnya tepat. Sebenarnya sih Awalnya dia tanya gini, kenapa harga beli emas lebih tinggi ya daripada harga jual emas? Ya mm-mm. tergantung Karena jualnya tadi apa gitu. sebenarnya kenapa kok lebih tinggi harga beli daripada harga jualnya? Karena emas ini bukan untuk investmen jangka pendek, tapi lebih ke jangka panjang dari 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau melihat dari yang kemarin itu tahun 2018 ke 2000 maaf, tahun 2019, tahun 2019 awal dan tahun 2019 akhir. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada memang spare yang cukup tinggi sih, dan sampai ke tahun 2020 sekarang itu lebih tinggi lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang jangka panjang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang tahun kemarin, yang tahun 2019 di akhir itu kalau nggak salah harga jual emas itu sekitar 800-an sih. Sekarang sudah ke harga 900 dan balik lagi ke harga 800. Nah, itu orang yang beli di tahun 2019 awal, itu harga emas masih beli, itu masih 800-an. Dijual di 2019 akhir sampai 2020 awal, itu untung. Padahal spare waktu belum sampai 1 tahun. Itu untung. Karena memang nggak tahu kemarin ini pergerakan harga emasnya itu prediksinya memang benar sampai harga 1 juta. Nah itu udah untung. Tapi kalau belinya pas 2020 awal dijual di sekarang ini pasti rugi. Karena memang emas ini lebih tepatnya ke 2 sampai 3 tahun. Itu sih. Jadi kalau mau investasi emas itu dilihat dulu harga emas. Ketika seumpamanya harga emasnya tinggi, ketika kita punya uangnya sekarang jangan investasi dulu, ditahan dulu. Takutnya kan nanti gejolaknya kan fluktuatif ya, bisa naik cepet gitu, terus bisa turunnya cepet kayak gitu. Tapi kalau emas sih turunnya nggak terlalu banyak. Iya turunnya nggak terlalu banyak. Tapi nggak mungkin langsung. Ini apa namanya keperhiasan dah, seumpamanya perhiasan kayak gitu kan, umpamanya aku punya kayak 70 emas 700 itu berarti 16 karat atau 18 karat, kemudian aku punya emas Malaysia itu yang 916 itu kan 22 karat mendekati 24 karat. Itu aku kemarin itu punya emas Malaysia itu yang 916 karat itu putus aku beli kan anting, aku beli tahun kemarin kayak gitu, tapi aku jual dia udah mau beli harga 800.000 per gram. Jadi dulu aku belinya cuma 500 berapa gitu 1 gramnya. Terus sekarang dia beli padahal putus, dia beli harga 800. Terus kalau kita jualnya harga 800, kalau kita beli sekarang itu harganya sudah 900. Ada juga yang 875, tergantung apa ya maksudnya keadaan emasnya itu loh. Kan kalau emas Malaysia kan di Indonesia kan nggak berproduksi terus, tapi kan mungkin ada orang yang kerja jadi TKW di sana kemudian jual kayak gitu kan, kayak gitu. Jadinya memang untung aku kayak gini. Ya Allah ini loh udah putus tapi untung, soalnya belinya emas perhiasan yang karatnya tinggi. Tapi kalau seumpamanya yang emas muda itu nggak dapat untung, pasti kalian ataupun selisihnya nggak beberapa tahun, cuma 1 tahun kayak aku, nggak mungkin dia mau beli banyak kayak gitu. Soalnya kan dia juga rugi juga kalau emasnya itu emas muda kan banyak campurannya kayak gitu. Jadi kalau tergantung sih memang kalau belinya sekarang dijual sekarang ya pasti rugi. Jadi kan investasi itu kan memang kita membeli terus buat jangka panjang, jualnya 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi ketika seumpamanya harganya itu sudah melonjak tinggi kayak gitu. Memang sulit juga. Tapi kalau seumpamanya kayak istilahnya ini ada juga yang tanya, kapan waktu yang tepat untuk beli LM? Waktu yang tepat soalnya gini sih, semakin ditunda lama
harganya semakin tinggi. Pasti itu saya sudah pernah merasakan sendiri waktu tahun 2000 berapa, 2018 atau 2017 pengen nyoba beli ya, tunggu dulu lah 600 maling mungkin ini. Saya kira bakalan turun lagi ke harga 500 atau apa di tahun 2000 sebelumnya kan 500.000 waktu itu programnya. Ternyata 2018 600. Belum sampai 1 tahun udah 700, itu 800, sekarang 1 juta kan. Kalau sampai kita tunda terus malah semakin ini. Toh walaupun ada spare antara harganya 900 ke 1 juta, terus itu turunnya tuh nggak mungkin langsung balik lagi ke 600, pasti tetap sampai 1 juta, turun paling 5.000, 50.000, udah itu ya mentok 50.000 kayaknya di range seperti itu. Jadi kalau semuanya mau beli mulai kapan ya, mulai sekarang sebelum harganya terus naik. Karena gini, kenapa sih kok naik kayak gitu, kok kenapa sih kok naik terus ya, selain ini apa namanya kan, sumber dayanya kan juga terus berkurang ketika semuanya kayak gitu. Jadi ya memang tetap naik kan, produksinya juga lama kelamaan kan pasti habis. Emas itu kan tidak dapat diperbaharui kayak gitu. Jadi ya nilainya makin lama makin tinggi kayak gitu. sebenarnya. Kalau orang yang lain selain emas bisa dinar sih Mbak pilihannya. Ada emas yang emas dinar itu biasanya lebih ke komunitas, tapi dinar sama dirham itu ada yang setengah, ada seperempat itu ada yang 1,6 gram, ada yang setengah 2,13, ada 4,25 itu 1 dinar, terus ada yang 2 dinar kayak gitu, ada yang ke dinar juga. Dinar pun juga ada yang campuran sama ada yang murni kayak gitu. Kalau memang pilihannya, cuma memang harga dinar dia lebih ini sih, lebih tinggi karena memang dia pakai PPN biasanya kalau pajaknya kalau dinar. Tapi kalau emas kan biasanya ini sih cetak fisiknya bukan PPN. Kalau di yang ini, yang saya tahu. Iya sih kayak gitu. Kalau seumumnya bicara kayak gini, kalau kayak gini, tadi kan berkaitan juga sama yang apa namanya yang Mas Nurbayu tanya kayak gitu. Kapan sih kita harus beli apa waktu yang tepat beli MM ya? Jawabannya ya sekarang sebelum harganya terus naik kayak gitu. Tapi nggak cukup di kantong kayak gitu, maksudnya belum cukup di kantong. Lah kalau belum cukup di kantong kan ada banyak ya Nda ya. Kalau seumpamanya tapi gini juga, sebelum nginjak ke situ ke apa kan ada fisik sama non fisik ya. Kalau semuanya non fisik itu kan kalau fisik kan kita harus belinya berapa gram tadi, kalau antam 0,5 gram, 0,5 kalau ya, paling kalau kecil antam 0,5 kayak gitu. Tapi kan ada lagi yang apa namanya di Pegadaian itu kita beli apa 5.000 ya, 0,1 gram kayak gitu. Itu kan termasuk non fisik kayak gitu. Mungkin Indah bisa jelasin apa sih kalau di situ ada berangkas kalau nggak salah di Antam ya Indah ya. Kalau di Antam itu ada berangkas, dia memang penyimpanan fisik, tapi untuk saldonya bentuknya gram, pembeliannya juga dalam bentuk gram. Beda halnya dengan Pegadaian. Kalau Pegadaian itu kalkulasi samanya saya waktu itu pembukaannya kalau nggak salah bisa 10.000 ya. 10.000 terus kemudian biaya administrasi per tahunnya kalau Pegadaian ya itu 30.000-an, terus dikalkulasi punya uang berapa terus kemudian dikalkulasikan menjadi emas. Jadi emas berapa 0,1 atau berapa gram sesuai dengan yang ditabungkan tadi. Nanti emasnya bisa digadaikan atau dijual tapi tetap di Pegadaian tadi. Nah, itu sih kalau yang di Pegadaian mungkin bisa jadi solusi kalau mamanya orang-orang yang untuk menunggu terkumpul kemudian keburu harga emasnya mahal, bisa mungkin pilih yang non fisik terlebih dahulu. Dan tentu pasti juga ada plus minusnya di situ. Nanti jadi juga bisa kok Mbak, kalau di Pegadaian itu kalau nggak salah, jadi bisa dipilih kalau cetak fisik nih, bisa pilih ke emas Antam, UBS, terus lain-lain sebagainya. Ada pilihannya, nanti harganya juga beda. Jadi gini, kalau seumpamanya lebih kalian mau nabung, maksudnya nabungnya dikit-dikit, mungkin kalian bisa beli yang non fisik. Nanti kalian bisa searching di Google apa sih apa namanya investasi emas non fisik kayak gitu. Jadi itu dalam bentuk tabungan, kayak tabungan biasa yang kalian punya kayak gitu, kayak tabungan di bank. Di bank juga ada kayaknya Ndah, yang non fisik ini ada. Mungkin cicil emas juga ada di bank. Ya, cicil emas kayak gitu. Terus habis itu kalian bisa istilahnya nabung 5.000, 10.000, berapa 100.000 dan lain sebagainya. Tapi nanti munculnya di tabungan itu bentuk gram ya Ndah ya? Ya bentuknya gram.
Nah, itu tadi bisa langsung kalian cairkan ketika seumpamanya kalian butuh banget uang. Jadi langsung kalian cairkan dalam bentuk rupiah kayak gitu. Ataupun bisa juga yang kata Indah tadi di apa cetak dalam bentuk UBS ataupun dalam bentuk apa namanya Mas Antam kayak gitu. Dia menawarkan tapi ada ininya, ada biayanya kayak Iya, gitu. Jadi ada kalau biaya. saya sih Mbak, kalau saya sendiri nih kalau untuk non fisik mending saya nggak cetak fisik dulu. Kalau memang nggak ini, mending Kayak mas karena ada biaya spare biaya cetak fisik gitu kan. Sama halnya kalau di Pegadaian mungkin nanti kita kalkulasi dari rupiah ke ini ke emas gitu kan ya, ke berapa gram. Beda kan kalau di Antam kan dia untuk non fisiknya langsung beli 1,5 gram, 1 gram, langsung bentuknya saldonya gram. Kalau dijual tetap semuanya ada biaya cetak fisik. Tapi kalau memang untuk selama memang nggak mau menerima apa namanya nyimpan fisik dan nggak mau kena biaya cetak fisik ya udah simpan itu aja non fisik. Toh sama-sama juga bisa di ini kan. Nggak nyimpen space banyak untuk penyimpanan. Harga jualnya itu kan sama dengan harga jual emas sekarang kayak gitu. Kalau di Antam harga jual brankas itu lebih tinggi 2.000. Kayak gitu. Dari Iya, fisik. maksudnya kalau di Brankas di Antam kayak gitu lebih tinggi. Kalau di Pegadaian tergantung ini apa namanya harga saat itu sih. Ya, harga saat itu. Jadi kalau teman-teman mending nggak usah dicetak. Maksudnya cetak dalam bentuk emas batangan. Mending kalau seumpamanya kayak gini, kumpul sekarang 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 sampai 1 tahun kayak gitu. Terus, emas ini lagi naik nih. Terus aku punya kebutuhan buat bayar anak atau apa. Udah jual aja. Nanti untungnya dari kalian dapat berapa gram itu kalian udah dapat untung kayak gitu tanpa harus kalian bayar apa namanya bukti fisik buat cetak uang emas tadi kayak gitu. Benar sih. Nah, itu ada dua ya teman-teman. Jadi apa emas itu ada yang asli yang fisik itu investasi emas fisik, ada juga yang non fisik lah. Non fisik itu bisa di perbankan kayak gitu tanam emas, terus ada lagi di Tokopedia juga ada di apa Pegadaian juga ada kayak gitu. Banyak. Terus habis itu ada juga di Antam tadi, Brankas tadi. Tapi sebelum ke itu, kalian juga harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan support dari si penjual tadi, maksudnya dari lembaga yang mengeluarkan tadi kayak gitu. Betul. Kan, Benar-benar harus benar-benar harus dilihat dulu top recordnya. Kalau seumpamanya kayak Tokopedia itu kan dia e-commerce, takutnya kan apa namanya? Ya resikonya lebih tinggi lah daripada kita ke Pegadaian atau langsung ke Antam kayak gitu. Soalnya kan apa namanya dia juga bekerja sama dengan dengan lembaga keuangan lain kayak gitu. Soalnya dia kan spesifikasinya bukan ke situ, tapi dia di e-commerce-nya kayak gitu. Tapi kalau lihat dari sekarang sih Mbak, udah mulai banyak yang teredukasi untuk investasi ke emas juga. Udah mulai banyak juga. Soalnya kan mungkin dulu kalau sama yang pulang ke desa ngelihat ini belum ada yang punya beli emas batangan, mesti kebanyakan beli ke perhiasan atau ke hewan ternak. Tapi sekarang udah mulai banyak juga yang udah tahu. Jadi lebih banyak yang milih, aku beli emas aja deh, beli emas aja. Kadang orang aku beli buat apa ya? Buat apa gitu kan? Nanti buat ini simpanan anak sekolah. Ada yang nanti udah buat ngamanin aset aja Mbak. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Iya memang kalau semuanya dipikir ya itu tadi buat ngamanin aset aja karena kalau disimpan dalam bentuk rupiah ya itu tadi ketika semuanya inflasi kena inflasi nilainya. Dan value of money-nya udah beda, nilai uangnya. Karena 10.000 sekarang sama 10.000 yang akan datang itu udah beda. Mungkin 10.000 sekarang bisa buat beli spidol gitu kan, dapat 2. Nanti 10.000 yang akan datang cuma dapat 1. Tapi padahal sama 10.000 tapi nilai mata uangnya aja yang beda, dan value of money-nya yang beda. Iya. Kalau bilang kayak gitu, apa namanya kalau semuanya ngomongin soal resiko, kalau semuanya kita belajar di keuangan, pasti kita bakal ini dek, saya ada air ini nih loh, itu lah. Halo. Hai. Udah sama Mbak dulu ya. Dadah. Jadi kalau seumurnya kita di manajemen keuangan ya dah, kalau seumurnya kita belajar mengenai apa namanya resiko, itu pasti kita akan apa namanya belajar mengenai kayak NPV kayak gitu metode. Kalau seumurnya orang atau pasangan muda
muda yang nggak pernah di ekonomi pasti ya udah itu tadi pertimbangannya. Kita lihat harga, umpamanya mau investasi ke mana, kita harus lihat dulu ke perusahaannya untuk kita investasi kayak gitu. Ketika saham atau kita beli emas di mana, kemudian apa ya istilahnya, ketika seumpamanya kita beli emas harganya sekarang berapa, kemudian sebelum uang kita berapa, terus kita harus menempatkan di mana, cuma reng-reng seperti itu. Tapi kalau kita belajar di ekonomi kayak gitu, kalau belajar di keuangan pasti kalau seumurnya perusahaan itu kan ada apa metode yang dipakai perusahaan untuk menilai seberapa baik sih perusahaan itu untuk uji kelayakan biasanya. Untuk kita investasi kayak gitu, ada yang payback period kayak gitu. Aku lupa udah lupa, ada yang banyak banget itu Mbak kalau dibahas. Satu semester sendiri soalnya. Kalau kita bahas itu, tapi kalau mau lebih rinci memang kita harus memperhatikan itu. Bagaimana persen value-nya, terus payback-nya, periodnya berapa, itu harus dipertimbangkan juga. Kalau mungkin nanti kalian bisa teman-teman semua bisa searching lah di Google atau buku-buku ekonomi lah, semuanya baca-baca dulu gimana sih perusahaan itu dikatakan layak untuk kita melakukan investasi di perusahaan. Investasi di situ. Ada perhitungannya, soalnya banyak banget perhitungan metodenya juga. Nanti perbankan juga sendiri metodenya. Iya kayak gitu. Jadi memang kalau seumpamanya kayak gini, semua investasi pasti ada resikonya dan ada keuntungannya sendiri. Kalau seumpamanya kita kayak anak milenial kayak gini, kalau seumpamanya kita belum punya dana yang lebih besar, pilihlah investasi yang resikonya rendah daripada yang seumpamanya resikonya tinggi kayak gitu. Kalau resikonya high banget, tinggi banget, ya nanti kita bakal rugi kayak gitu. Benar, high risk high return tadi sih, balik ke situ. Balik ke situ tadi. Terus lanjut. Ini di mana kita harus membeli investasi emas dah? Di mana aja ya? Di mana aja? Perusahaannya apa aja dah? Bisa di toko emas. Banyak seperti tadi ya, toko emas ada. Terus langsung ke butiknya, butik Antam Logam Mulia ada. Terus kemudian Pegadaian itu juga banyak. Terus ada juga kalau mini gold mungkin ke reseller ya. Reseller, terus mungkin ada yang Tokopedia tadi. Terus Tamasya ya kalau nggak salah Mbak, yang di aplikasi itu. Tamasya kalau nggak salah juga. Ya, jadi tapi kalau mau yang terpercaya mending yang kelihatan aja sih kalau memang untuk pemula. Kalau untuk pemula mending aku saranin ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah bergerak di situ udah lama banget, kayak seumpamanya Antam kayak gitu. Terus habis itu kayak Pegadaian kayak gitu, itu kan lembaga perbankan yang di bawah naungan pemerintah kayak gitu, yang kayak gitu. Kalau perbankan sih ini sih ada BSM ya Mbak kalau nggak salah. BSM itu ada cicil emas, sama BNI kalau nggak salah. Ya BNI juga ada. Jadi di syariah itu memang ada sekarang, memang ada kayak gitu kayak produk baru dia di jasa itu, memang dia menyediakan memang kayak tanam emas dan lain sebagainya itu. Terus ada hal-hal ya, ini kan lebih konkret, tadi kan cuma gambaran aja. Jadi hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan buat kita sebelum kita itu investasi emas kayak gitu. Mungkin yang pertama kalau saya tentukan tujuan kita mau beli yang mana dulu ya Mbak ya. Kalau pastikan daripada nanti gambang, jadi kan kalau sama yang nggak ada uang nih bisa sisihkan dari yang pendapatan kita tadi kira-kira berapa, terus kemudian dilihat dari butuhnya apa, mau butuh fisik kah atau mau butuh non fisik dulu. Nah itu, jadi bisa ditentukan kalau butuh fisik silahkan nanti bisa ke mana lagi yang kayak tadi saya sebutkan, ada Pegadaian, Antam, UBS dan lain sebagainya. Kalau non fisik berarti kan juga ada dua tadi, bisa Tokopedia, bisa Pegadaiannya non fisik, bisa Antam Brankas kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu sih yang benar-benar harus
Nanti kalau sudah ketemu uangnya ada, terus kemudian udah tahu mau beli yang mana, tujuannya untuk apa, nah bisa langsung tentukan mau pilih dari beberapa pilihan opsi tadi ke emas tadi yang tadi 7 tadi. Itu sih selain itu kalau menurut saya. Jadi lebih kepada tujuannya untuk apa kayak gitu. Tapi memang tujuannya ini kalau mau investasi emas ini tujuannya memang untuk jangka panjang ya, bukan yang seumpamanya kayak ke saham itu kan ketika seumpamanya kita lagi naik langsung jual, lagi ini langsung jual kayak gitu kan, main trading kayak gitu kan, nggak kayak di saham kayak gitu. Jadi ini lebih investasi untuk jangka panjang kayak gitu. Yang minimal 2-3 tahun. 2-3 tahun. Minimal 2-3 Terus kalau seumpamanya ini juga kita juga harus mempertimbangkan ketika seumpamanya yang dibeli itu fisik. Jadi emas fisik kayak gitu. Kalau seumpamanya kita beli emas fisik, seumpamanya kalau kita kan nggak tahu ya ketika seumpamanya kita beli kemudian sebelum kita tapi kan kalau di Antam tadi kan langsung ada berangkas, tapi kalau seumpamanya uangnya kita bawa pulang kayak gitu, uangnya sampai emasnya kita bawa pulang, terus kita simpan di rumah lah, itu juga takut juga kalau banyak, takut dicuri kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa sewa safe deposit safe deposit box. Ya, safe deposit box itu kalian bisa, itu adalah apa ya, kayak jasa perbankan kayak gitu, jasa perbankan yang menyediakan untuk kalian menyimpan aset-aset berharga, contohnya kayak emas tadi, terus habis itu kayak sertifikat kayak gitu, daripada disimpan di rumah, mending kalau punya banyak takutnya dicuri orang atau apa, kalian juga bisa disimpan di perbankan tadi, tapi juga ada biayanya. Jadi memang segala sesuatu itu harus kita pertimbangkan. Jadi takut nanti beli emas banyak banget dicetak terus dicuri kayak gitu kan, kita nggak tahu, itu kan resiko juga. Nah itu kalian bisa batangan kayak gitu Mbak. Iya. Nggak kelihatan kepake. Iya. Jadi nggak kelihatan. Iya, maksudnya takut kan nggak dipakai juga kan. Iya kalau emas bisa juga dijambret kayak gitu. Tapi kalau itu kan ditaruh di rumah, takutnya hilang kayak gitu, kemalingan dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau semuanya kalian beli emas batangan, investasi di emas batangan, kemudian emasnya itu real atau fisik, itu kalian bisa simpen di safe deposit box kayak gitu. Jadi kalian bisa nyimpen itu dengan, aku sih nggak tahu berapa jumlahnya, belum pernah ngelakuin itu, tapi memang disarankan biasanya emang di situ biasa surat berharga dan lain sebagainya. Terus atau beli berangkas sendiri ya Mbak ya? Ya, beli berangkas sendiri kecil gitu, lah disimpan di situ kan ada ada pinnya, mungkin yang nggak boleh tapi juga takut juga soalnya kan simpennya di mana? Tapi kalau di bank itu kan dia punya safe juga, mungkin nanti kalau hilang dia bakal ganti kayak gitu kan, ada perjanjiannya mungkin kayak gitu, ganti separuh atau apa kayak gitu kan, lebih safe gitu, lebih aman kayak gitu. Terus ini ada tanya lagi, apa perlu nunggu momen yang bagaimana? Apakah perlu nunggu momen yang seperti apa untuk melakukan emas? Nunggu dulu harganya turun kayak gitu, tapi mustahil ya emas bakal turun lagi ke 600. Kebetulan Mbak, harganya minggu ini tuh udah mulai turun. Kebetulan sudah mulai turun harganya. Jadi udah nggak terlalu hype yang banget kayak 1 bulan kemarin. Ini harganya sudah mulai turun lagi. Jadi mungkin kalau beli, saya minggu-minggu ini masih lumayan lah untuk ini beli. Soalnya kalau mau nunggu terlalu turun kayaknya nggak mungkin. Sekarang misalnya kayak memang harga 1 jutaan per gram. Sekitar 1 juta. Sekarang Antam berapa sekarang nominal pastinya? Mungkin teman-teman ada yang kita berapa ya 1 gram. Soalnya kalau di Antam ini gini sih Mbak, semakin berat gramnya, dia per gramnya semakin murah. Jadi kalau seandainya kita beli setengah gram, itu 1 juta lebih, mungkin 1.200.000, 300. Tapi kalau beli yang 1 gram itu sekitar 1.035.000 atau 1.100.000 ya. Kemarin agak lupa soalnya setiap hari harganya ganti-ganti. Terus kalau semuanya 10 gram 900.000, sekitar 900 ribuan. Oh berarti kalau semuanya, jadi teman-teman ini
ini kayak promo lah istilahnya, promo dari Antam sendiri ketika seumpamanya dia tinggi, belinya langsung 10 gram kayak gitu, Antam bakal kasih harga murah per gramnya kayak gitu. Tapi kalau belinya Karena cuma memang ini sih Mbak, biaya cetak fisiknya beda. Semakin kecil itu biaya cetak fisiknya mahal. Makanya kenapa kalau sama kita beli kita beli pecahan 1 gram sama setengah gram, 1-2 gram itu mesti ada perbedaan space entah 2.000 3.000 itu pasti ada per gramnya. Itu jadi pasti itu. Itu. iya. Jadi memang apa namanya? Apa ya? Kalau belinya agak dikit ya itu tadi di ring 1 juta kayak gitu. Kalau setengah gram masih bisa lah 400 500-an kayaknya. Sekitar 500. Mendekati 600. Kalau berhiasan itu udah dapat 1 graman ya kayaknya Mbak ya. Sekarang kan 1 gram sekitar 600-700 ya. Jadi teman-teman, kalau semuanya kalian itu punya investasi emas itu banyak banget keuntungannya. Jadi kan seperti yang Indah katakan tadi, mudah dicairkan. Mudah dicairkan itu maksudnya bisa dicairkan dalam bentuk rupiah atau dijual dalam bentuk dolar, itu cepat sekali kayak gitu. Dan kemudian bebas pajak juga ya, Dah. Kalau emas bebas pajak ya. Oh, enggak sih kalau di Antam. Kalau belinya di Antam langsung Mbak kena pajak. Tapi kalau beli di ini sih, tapi kan gini sih pilihannya. Ada yang bisa pakai NPWP atau enggak. Kalau nggak punya NPWP tetap bisa beli kok. Jadi nanti pajaknya langsung dibebankan di perusahaan. Nanti kita yang laporkan kayak gitu sih. Tapi kalau beli di tempat lain kayak mungkin kayak toko emas ataupun orang pasti ya nggak kena pajak sih. Cuma mungkin harganya aja yang kadang lebih ini. Karena kalau ini sih Mbak bedanya, ini ya kamu ingat bedanya beli di counter langsung sama yang di tempat lain. Ini kalau di semuanya Mbak punya emas tahun 2015, Mas Antam tahun 2015, dijual di tempat lain kayak di toko emas dan sebagainya, dihargainya pasti harganya lebih rendah karena tahun sertifikatnya itu tahun lama. Tapi kalau sama mamanya dijual di konternya langsung, nah itu tetap dihargai sama. Bedanya di situ, di situ sih mumpung ada inget nih. Biasanya kalau di tempat di luaran itu udah beda tahun, itu harganya agak ini sih agak rendah memang. Terus tadi yang kita bilang tadi yang aku tanya itu untuk melindungi kekayaan lah. Istilahnya tadi kayak seumpamanya kalau tiba-tiba rupiah melemah kayak gitu itu bisa dicairkan dalam lainnya kayak gitu. Itu emas enaknya di situ. Terus kemudian kelemahannya ini tadi kelemahannya aku bilang tadi yang resikonya tinggi untuk kehilangan. Makanya teman-teman kalau punya fisik itu kalian bisa sewa safe deposit box tadi kayak gitu buat biar lebih aman kayak gitu. Terus kemudian harganya ini harganya yang fluktuatif ini juga bisa jadi kelemahan karena bisa jadi naik terus dan harus jangka panjang juga kayak gitu. Terus kemudian dampaknya itu sama ekonomi real itu memang sedikit sekali kalau semuanya uang. Jadi kalau emas itu jadi kalau seumpamanya kita maksudnya ketika seumpamanya kita save di dalam bentuk emas itu memang untuk meningkatkan devisa negara itu sedikit banget. Jadi kalau kita jadi kalau berbanyak kayak gitu, soalnya uang kita nggak digulirkan kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya kita dalam bentuk rupiah itu nggak kita save dalam bentuk rupiah, itu kan sama perbankan atau lembaga keuangan lainnya itu kan digulirkan. Itu untuk membantu kayak mikro kayak gitu untuk dikreditkan, dilendingkan kayak tadi. Tapi kalau ini kan funding aja dan bentuknya fisik ya nggak bisa digulirkan kayak gitu. Itu tadi mungkin kelemahannya lah. Terus dan investasi jangka panjang juga. Jadi kalau teman-teman memang mau save dan benar-benar save itu kalian bisa pilih ini tadi si emas tadi. Kalau seumpamanya kalian butuhnya takutnya cepet-cepet ya itu tadi resikonya. Harganya tadi yang seperti dikatakan Mas Bayu harganya itu bisa turun kayak gitu. Bisa rendah banget kayak gitu daripada kita belinya. Jadi resikonya itu lebih tinggi kayak gitu.
resiko apa harga murahnya kalau dijual di tahun itu kayak gitu. Tapi kalau jualnya 5 tahun mendatang dan lain sebagainya itu pasti apa menjulang tinggi kayak gitu. Ini waktunya tinggal 30 menit dah, 30 detik. Nanti aku tes lagi. Kan ini belum tutup juga. Mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan. Ini habis ini aku nunggu 15 detik lagi kayak gitu. Nanti aku live lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Hai, sekarang aku udah live lagi sambil nunggu Indah. Tadi kita ngomongin dari kelemahan dan juga keuntungan atau kelebihan dari investasi emas. Mungkin teman-teman untuk antisipasi kerugian yang muncul, teman-teman bisa lebih banyak mempelajari mengenai apa sih kelemahan dari investasi emas tersebut. Lah, dengan mengetahui kelemahan tadi atau kerugian yang timbul yang diakibatkan tadi, menarik kesimpulan seperti apa sih kita dan kapan kita harus investasi emas dan kapan kita harus investasi emas itu. Tapi memang balik ya udah ya. Iya, suaranya kayak agak beda sama yang awal tadi ya. Apa aku harus pakai headset ya? Ya. Headset. Emang kayak gitu. Apa namanya? Balik kayak gitu. Iya, benar. Halo? Tetap ya, Mbak ya? Iya, biarin lah. Tapi kalau caranya Indah kayaknya nggak balik. Iya, dari Mbak ya yang kayaknya balik ya. Jadi memang teman-teman harus tahu juga kelemahan dan kelebihan. Jadi teman-teman bisa baca lagi dan teman-teman bisa hanya mempelajari lebih lanjut. Terus umpamanya ini udah menjawab judul dari kita pagi ini. Kalau seumpamanya kita investasi di saat pandemi ini bagus enggak? Kalau kayak gini sih sebenarnya bagus Mbak, cocok karena memang ini sih kan untuk buat kebutuhan kita yang nanti yang akan datang juga. Cuma balik lagi kalau memang pandemi ini kan banyak juga yang susah juga untuk memenuhi kebutuhan juga karena masih banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Tapi untuk overall untuk keseluruhannya untuk investasi di saat pandemi ini bagus karena justru saat pandemi ini malah banyak banget Mbak yang beli emas dan itu untuk pembeliannya itu meningkat sekali dibandingkan sebelum pandemi. Saya nggak tahu kenapa tapi malah banyak yang beli dari orang-orang itu bukan perusahaan loh ya yang beli dan ini bukan hanya orang-orang yang kayak samanya kepala-kepala dan lain sebagainya, tapi juga orang-orang yang lain juga, seperti pekerja-pekerja yang lain juga banyak yang beli juga di saat ini. Karena mungkin takut juga sih Mbak, karena dari harga emas kemarin 900 ke harga 1 juta, justru malah banyak banget yang beli. Jadi mungkin ada ketakutan sendiri juga kalau semuanya harganya semakin naik. Kayak gitu. Jadi kalau di pandemi malah kurang pembeli, salah sih malah banyak banget yang beli ternyata. Ya itu tadi dia ngamanin aset tadi loh. Iya. Ya mungkin dia ngamanin aset itu anjlok dan lain sebagainya. Makanya kenapa dalam bentuk emas kayak gitu. Emas. Kan lumayan juga. Ya mungkin ini ada sepatah atau 2 patah kata dari Indah buat Indah dari saya ya. Mungkin ini sih janganlah takut untuk memulai investasi. Jadi segeralah mungkin berinvestasi
dikelola sebaik mungkin keuangannya, nanti kita sisihkan, jangan hanya semuanya untuk konsumsi semata. Pasti dimulailah untuk sedikit-sedikit untuk di-saving dan untuk diinvestasikan. Karena investasi juga kedepannya akan berguna bagi kita sama keluarga kita ke depan. Apalagi sebagai pasangan muda, kalau kita nggak punya investasi yang lebih, untuk kedepannya kita kan nggak tahu. Apa kita akan tetap kerja terus, apakah kehidupan kita atau pendapatan kita seperti ini terus. Setidaknya kalau kita punya investasi, untuk kedepannya agak lebih lega lah. Untuk keluarga juga, kayak gitu sih. Apalagi apa namanya masih muda ya, masih muda, mulai investasi sedini mungkin. Betul. Nanti takutnya kalau sudah tua kita punya kebutuhan lain dan kita sudah nggak istilahnya udah nggak mampu. Setidaknya untuk masa tua kita juga sih Mbak, biar kita nanti saat sudah tua juga nggak repotin sama anak sama cucu kita seenggaknya sudah ada investasi lah, dan banyak yang seperti itu. Mungkin itu saja dan semoga bermanfaat juga. Mungkin memang nggak terlalu yang spesifik banget ya untuk menjalani kita sehari ini, setidaknya bisalah sebagai gambaran teman-teman juga untuk mulai berinvestasi juga dan tahu milih kira-kira saya mau milih investasi apa nih nanti ke depannya. Kayak mungkin yang bingung-bingung semoga bisa menjadi gambaran kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih yang mungkin ini udah ada satu orang yang kita itu dari tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah melontarkan pertanyaan baik yang mulai dari awal sampai di saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga sama Indah dari memenuhi undangan. Aku nggak bisa ganti apa-apa. Semoga ini bisa bermanfaat juga lah Mbak. Terima kasih juga gitu kan. Ada yang tanya Pak kayak gitu. Ya Allah, sharing ya apa ya? Riset lebih nanti aku bikin. Mungkin ini ada teman-teman ada yang udah cukup. Udah kerja di part pertama tadi. Lancar terus dah kerjaannya. Amin. Semoga juga Mbak Ina sama keluarga juga lancar ya, bisa banyak lagi juga investasinya nanti ke depannya ya Mbak ya. Iya, amin. Indah, terus dikasih hikmat banyak dari aku. Amin. Terus apa namanya? Ada juga yang sabar. Bener, karena LDR ya Mbak ya. Iya. Kayak gitu. Jadi dari aku ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau gabung tadi dan semoga nanti video ini aku share di channel aku karena yang nggak bisa ikut live tadi bisa lihat di live IG ini nanti aku simpan atau di dan teman semua jangan akun aku underscore kemudian akunnya Indah dari teman-teman yang mau di ya kan apa tahu kenal sama Indah karena mungkin bisa DM atau DM di Instagramnya nanti sama Indah baik ini kan tadi kan waktunya masa juga nggak apa yang kita utarakan tadi. Ini ada Mbak Ari Putri. Halo Mbak Ari. Mbak aku di kampus. Oh, Mbaknya di kampus Mbak sayang. Jadi ini Mbak temu kangen sama Indah. Jadi Indah ini aku juga aku dari SMK Muhammad sampai sekarang meskipun Alhamdulillah ya Mbak ya. Ya di apa namanya UMM kayak gitu, tapi dia mengikuti juga di rumput ekonomi. Tapi aku lebih pemasarannya, jadi aku nggak ambil manajemen kayak gitu. Terima kasih, amazing banget ilmunya. Terima kasih banget sama Indah. Semoga banyak
kita sharing-sharing lagi dengan tema yang lain itu. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Saya akhiri ya itu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.